Pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Anggrini Rembuatan ini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi, gimana kabarnya adik-adik? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat walaupun belajar dari rumah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Nah, langsung saja. Dalam pembahasan materi yang pertama itu ada jenis-jenis gaya, yang kedua macam-macam gaya. Jadi ibu minta adik-adik sekalian menyimak video ini dengan baik. Nah, langsung saja dalam pembahasan materi kita yang pertama itu ada gaya. Apakah anak-anak tahu apa itu gaya? Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pegang atau yang kita raba, ketika kita menggunakan gaya, hal tersebut dia akan bergerak. Nah, adik-adik bisa lihat contoh yang ada dalam video ini. Ada seorang anak yang sedang mendorong meja. Jadi dia itu sedang menggunakan gaya. Terus ada anak yang sedang bermain sepeda, dia juga menggunakan gaya. Terus ada seorang anak yang sedang menendang bola. Nah, anak-anak, gaya yang mereka gunakan itu adalah gaya otot. Tetapi gaya otot ini anak-anak tidak hanya saja yang digunakan oleh manusia, tetapi digunakan juga oleh hewan. Jadi itulah yang dinamakan gaya serta contohnya. Nah, adik-adik, adapun jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan yang terakhir ada gaya gesek. Nah, adik-adik, mari kita bahas dari keenam gaya tersebut. Jadi yang pertama itu adik-adik ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Nah, di sini gaya yang digunakan gaya otot ini tidak saja pada tubuh manusia, tetapi digunakan juga pada tubuh hewan. Nah, adik-adik bisa lihat pada contoh yang ada dalam video ini. Yang contoh yang pertama itu ketika kita melakukan tarik tambang di situ adik-adik, di mana permainan tarik tambang ini dia memerlukan gaya otot untuk menarik tali. Terus gaya yang contoh yang kedua itu ada seekor hewan yang menarik benda. Nah, jadi perlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Jadi adik-adik, itulah yang dimaksud dengan gaya otot serta contohnya. Nah, jadi adik-adik, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Jadi, benda muatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling bertolak menolak. Sedangkan benda muatan listrik sejenis jika didekatkan akan menghasilkan tarik menarik. Nah, anak-anak, contohnya itu seperti pada sisir plastik dan potongan kertas tadi yang Ibu sudah jelaskan pada video sebelumnya. Jadi yang berikut ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, kalian pasti tahu kan apa yang dimaksud dengan magnet. Jadi, benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Jadi, adik-adik bisa lihat contoh yang ada di video ini. Nah, benda yang ditarik oleh magnet, yaitu logam atau besi atau baja. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya itu baja,
besi, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Contohnya itu ada kayu, plastik, dan lain sebagainya. Nah, yang berikut ada gaya gravitasi anak-anak. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan jatuhnya ke bawah. Contohnya itu buah yang jatuh dari pohon adik-adik akan jatuhnya ke bawah karena adanya gaya tarik bumi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan jatuh ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh dari atas kecuali tidak ada gaya gravitasi, maka benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut gerak jatuh bebas. Kalian bisa perhatikan buah yang jatuh dari pohon. Nah, itu adalah salah satu contoh gaya gravitasi. Nah, gaya yang berikut ada gaya pegas. Nah, gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Jadi, gaya pegas itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu ada karet. Nah, kalian bisa melihat contoh seorang anak yang sedang menarik anak panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada karet. Contoh yang kedua itu saat kita sedang bermain katapel. Katapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet, kemudian dilepaskan. Nah, adik-adik, peristiwa itulah yang disebut gaya pegas. Terus, gaya yang berikut ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda itu saling bersentuhan. Contohnya itu, anak-anak bisa lihat atau perhatikan gaya gesek yang terjadi pada roda sepeda dayung dalam atau dengan permukaan jalan. Nah, jadi adanya gesekan antara dua benda di situ adik-adik. Nah, inilah contoh gaya gesek. Ya, anak-anak, kalian bisa lihat video seorang anak yang sedang bermain sepeda. Di situ dia Terus ada juga di situ adik-adik bisa lihat manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama untuk menyalakan lampu di rumah dan di jalan. Terus manfaat yang kedua itu untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, manfaat yang berikut itu ada manfaat gaya gravitasi di situ adik-adik. Jadi manfaat gravitasi yang pertama itu untuk menahan benda-benda agar tetap berada di permukaan bumi. Terus manfaat gaya gravitasi yang kedua itu untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Terus manfaat yang ketiga itu untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi adik-adik bisa mudah memahaminya, terus bisa bermanfaat juga buat adik-adik. Akhir kata, saya Anggreni Rembuata Lili mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.